Alhamdulillah,
Sepuh Lurah David yang menjadi tempat safar Ramadan NDC Bersama David 1446 Hijriah. Perlu saya sampaikan bahwa tim safari NDC Bersama David dibagi menjadi dua tim, termasuk tim Malamika dan tim 2 tim B yang terdiri dari jajaran Mustasyar Abdullah Hadir Haji Samsul Artin, beliau termasuk Ketua Yayasan Ibu Sina dan Madani Klinik Ibu Sina Kabupaten. Kemudian dari jajaran Surya dan Wakil Surya Madanikum Kiai Kami Suruddin, beliau termasuk Pondok Pesantren Sabil Mukadi Al-Mukadi Musika Solo dan Kiai Haji Hasan Saidi. Kemudian dari jajaran Katib wonten Katib Surya Mustafa, kemudian wonten Kiai Imron Ismail, beliau termasuk bagian dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Mudir Banyak Pakoma. Wonten penyanyiipun Wakil Katib Ustaz Muhammad Rusdi, termasuk Kepala MDS Raden Mata Desa Bumurjo. Kemudian dari jajaran awan hadir Diko Ustaz Husni, termasuk beliau Guru Agama Kabupaten David. Kemudian Abah Ali Wafa Ketua Takmir Masjid Bumurjo. Kemudian dari jajaran Tanfidiyah beliau termasuk dicampur sebagai ketua Tanfidiyah. Kemudian wonten wakil kedua wonten Madanikum Bapak Suyanto, termasuk Kepala SMP Davidris. Wonten Kang Bagak, wonten Bapak Sudi, ini Kepala SMA di Bogor David. Kemudian Ustaz Kusnali wonten Sumber Enggak. Kemudian Situ Bali Bendahara EOJO, beliau termasuk sudah ada bengkel David Jaya Motor. Wonten saking jajaran sekretaris Salimul Raja selaku Wakil Majelis Al-Muhyiddin. Wonten wakil sekretaris Ustaz Kalibur, termasuk salah satu Dewan Guru di Aziz. Yang BCMU ini wonten termasuk tim safari ini. Rancang Rudi Hermanto Haryanto. Di BCMU sama David banyak program-program, termasuk pada kesempatan bulan Ramadan ini wonten Syamali Ramadan dalam rangka untuk satu kewajiban dari jajaran Surya yang sudah ahli dalam bidang ilmu agama untuk memberikan ilmu kepada seluruh warga nahdien khususnya di wilayah Kecamatan David yang ada pada ini bertepatan di Kelurahan David, tepatnya di Masjid Mas Ahmad. Karena wa kullu man bi ilmi amalu ma'budatun lakukan. Sinten mawon sing beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan tertolak, tidak diterima. Oleh karena itu, safari Ramadan kali ini mengangkat tema seputar Ramadan, kaitannya dengan puasa, kemudian zakat, dengan sholat tarawih. Dalam rangka dengan kajian atau dengan safari Ramadan ini kita bersama lebih paham bagaimana tentang puasa, bagaimana tentang zakat, bagaimana tentang sholat tarawih yang benar sesuai dengan kerukunan baginda Nabi, sehingga amal yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kerukunan Nabi dan diterima dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari lembaga amil zakat ini punya pesan bagaimana seluruh masjid yang menerima zakat fitrah ini mengusulkan amil syahdi, sehingga ketika menjadi amil syahdi insya
para muzaki. Kalau panitia nanti banyak hal yang ketika dilakukan tidak menjadi amal syar'i, dilakukan nanti zakat dan muzaki ini tidak sesuai dengan tuntunan panitia. Kemudian apalagi ketika mentasarufan, ini maksudnya kalau itu panitia kan harus ditasarufkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau amal syar'i, insya Allah lebih mudah, walaupun sudah sholat ini belum dibagikan, insya Allah zakat dan muzaki ini sudah dikatakan sah. Oleh karena itu dimohon kepada ketua Amir ini segera membentuk amal syar'i. Diusulkan datang sekretaris LBJO dalam terakhir untuk menjadi DSK-kan menjadi amal syar'i. Kemudian termasuk di NU ini bekerjasama katanya dengan kesehatan. Ini sudah MOU kerjasama dengan klinik Ibnu Sina. Ketika panjenengan berobat di klinik Ibnu Sina, insya Allah banyak barokahnya. Di antaranya ada sebagian ini yang dinasarkan untuk kegiatan operasional LBJO Kecamatan Dabir. Kemudian termasuk dampak positifnya ketika berobat di Ibnu Sina, ini di samping ikhtiar secara zahir ada ikhtiar secara batin. Wonten tim dari jajaran Mustasyar ini yang setiap 2 hari sekali kunjungan ke klinik Ibnu Sina dalam rangka mendoakan yang berobat atau yang ramah di Ibnu Sina. Insya Allah dengan ikhtiar zahir, dengan ikhtiar batin, penyakit akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi panjenengan yang masjidnya masih belum laku, ini bisa kerjasama dengan LBPNU. Ini biayanya gratis insya Allah. Kayaknya makin ketika dilanjutkan dengan sertifikat, ini ada transport untuk sing bagian tim mengukur itu dengan sertifikat pihak lebih mahal. Tapi melalui LBP insya Allah hanya ada diturut memberikan proses transport itu dan biaya bukan mahal. Kemudian ketika masjidnya tadi dari gada piagam, ini saja kerjasama saking penyuluh agama kawasan Dabir, insya Allah akan dibantu untuk piagam masjid atau piagam musola, sehingga ketika punya piagam masjid atau piagam musola ini bisa mengajukan tasulan ke Kabupaten Malang. Tanpa piagam maka tidak bisa Kabupaten Malang ini membantu masjid atau musola. Jadi syarat utama yang kedua, satu, nggak ada piagam, notaris atau tangan tidak jelas. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan di luar Ramadan termasuk dalam rangka membentengi akidah umat Islam warga Nabi dari paham yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diadakan kegiatan ngaji bareng setiap 2 minggu sekali. Ini monggo warga Surabaya ketika ingin menambah wawasan dari umat terkait dengan fikih, monggo ada derek kegiatan ngaji bareng. Kemudian ada malam Lailatul Istiqomah dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang diperhatikan oleh BPJU Kecamatan Dabir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses kemarin disampaikan, terima kasih. Alhamdulillah Allah atas sebelumnya yang ada maklum kalau kita bisa pada Ramadan dengan fikih saudara fikih Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau dari Habib Sirajuddin pada Habib Sirajuddin di sini. Assalamualaikum
bersama serta pada pastinya semua hormati para bapak, para ibu, jemaah sholat isya, jemaah sholat tarawih, rahimahullah. Mari pada kesempatan pada hari ini kita belajar bersama, doa bersama, simak bersama, sengaja tema dan kitab yang saya angkat ini kitab karangan ulama Nusantara, karangan Syekh Zain Abidin Munawir Kamil. Karena ulama-ulama kita itu sebenarnya luar biasa, alim alama. Cuma kita sebagai orang Nusantara sendiri banyak yang tidak mengenal dan memahami. Maka dalam rangka sekaligus promosi keabarukan para ulama kita, saya dasarkan ini kitab karangan Munawir Kamil yang berkaitan dengan masalah promosi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan mauna, mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat barokah, jadi wasilah semakin meningkat kualitas iman takwa kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis waktu terkaya Rasul bersabda, ketika aku hidup di suatu hari, di hari itu tidak ada tambahan ilmu yang bisa mendekatkan aku dengan Allah, maka tidak ada berkah di hari itu untuk aku. Maka setiap hari harus ada tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pertama, masalah puasa. Puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kita umatnya, persis perintah puasa itu pada bulan Saban tahun kedua Hijriah. Sehingga karena Kanjeng Nabi Muhammad itu tinggal di Madinah selama 10 tahun, berarti beliau melaksanakan ibadah puasa selama 9 tahun. Dan 9 tahun itu yang 8 tahun itu 29 hari ya. Kemudian yang 1 tahun genap 30 hari. Makanya hitungan bulan dalam Islam itu ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Jadi kita tidak bisa tahu pokoknya cakap belum tidak. Kanjeng Nabi sendiri sing cakap belum dino namun sekitar sing piwolu namun soal itu tidak. Itu cek kalau gua sing aku syarab apian aku dari itu untuk kami dari situ. Sami saya sing dulu saya soal guru saya sing boten saya guru saya. Kemudian ulama sepakat bahwa apa itu 29, apa itu 30 hari, itu batasnya kata ulama kembali inawah biru'yah, kembali kepada ru'yah. Kecuali ketika mendung cuaca bulan tidak bisa dilihat, maka kembali kepada istiqmah, menyempurnakan bulan Saban. Itu adalah kisah hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gum alaikum fa akmilu sabana salasi. Kalau dalam riwayat fa akmilu iddah sabana salasi yawman, dalam riwayat. Jadi Kanjeng Nabi perintah puasa kalian karena melihat bulan, juga mengakhiri puasanya karena melihat bulan. Kalau terjadi mendung di tengah-tengah kalian sehingga bulan tidak bisa dilihat, maka sempurnakan bulan Saban 30 hari. Itu yang menjadi landasan. Kemudian juga ada satu riwayat, sahabat Abdullah bin Umar pernah melihat bulan. Kemudian cerita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita itu dibenarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berpuasa serta memerintahkan umat pada itu untuk puasa. Riwayat Abu Dawud itu. Ini saya singkat, saya sampaikan bulan Maulid. Berboleh di Waduh Suryo lagi ke dalam.
itibar bulan. Jadi Nabi tahu atas syahadu an la ilaha illallah qala atas syahadu anna Muhammadar Rasulullah qala ya Bilal adzin fil nas fa yasum sahahu Imam wal Hakim. Orang akidah ya Rasul saya bulan. Rasul suruh baca syahadat. Kemudian baca syahadat, dua kalimat syahadat kemudian dibenarkan ke Rasul. Artinya apa? Artinya ketika seseorang memberikan kesaksian dia harus ingkar, harus syahadat, harus ingkar, dan dia harus Islam. Karena ketika syahadat keluar dari fasidnya, setelah syahadat diampuni dosanya. Karena kesaksian orang fasik kan bisa diterima. Gitu. Karena itu setelah baca syahadat dia hilang fasidnya, sehingga kesaksian tidak bisa diterima. Ya. Kemudian masalah puasa. Tentang syarat asasnya puasa. Satu, harus beragama Islam, tamyiz, kemudian suci dari haid dan nifas, dan hari yang dipuasa itu adalah al-yawmul qabil lis-shaum, hari yang bisa berbuka puasa itu hari yang selain Idul Fitri, Idul Adha, juga selain hari Tasyrik, juga selain Yaum Syak. Kalau hari itu adalah bukan hari yang bisa menerima untuk dipuasai, karena tidak sah puasa pada hari itu. Dan kemudian rukun puasa, pertama niat, dan niatnya itu harus dilaksanakan di malam hari Idul Syafi'iyah. Jadi malam hari kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai subuh, itu malam hari. Sehingga dengan ada tasmiyah kalau sholat sudah sah. Ada pun ulama memberikan solusi di malam pertama untuk menghindari agar puasa kita tetap sah. Andai kata ada lubangnya, maka ulama memberikan solusi malam pertama kita suruh niat nawaitu shauman kullahu taqlidan li Imam Malik. Jadi saya tidak puasa 1 bulan penuh taklid dari Malik. Itu andai kata besoknya bisa ada padanya puasanya tetap sah. Karena kemarin, tetapi tetap dianjurkan ya setiap malam hari itu supaya tetap menghargai pendapat Imam Syafi'i. Ada solusi ketiga, kalaupun kita lupa tidak niat, maka di situ malam pertama niat 1 bulan penuh, kemudian pagi aja kata Imam nggak niat, supaya puasa kita terhubung niat sah. Kita takdir dengan Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah memperbolehkan niat pagi sebelum matahari bergeser. Tapi kata-katanya takdir kepada Imam Abu Hanifah. Supaya apa? Supaya puasa kita tetap sah. Kalau nggak itu puasa kita tidak sah. Itu hanya alternatif awal. Tapi tetap kita hargai, kita mengikut Imam Syafi'i, tetap kita setiap hari niat. Makanya ulama itu mengajari setiap selesai tarawih dia niat bareng. Nah, itu. Mengapa saya sampaikan pendapat ini? Karena itu mengakui kita belum ikut satu bapak, dan arti itu jika gampang mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan tidak yakin maksudnya. Kemudian yang kedua, taklul muftirat, meninggalkan perkara babakan puasa. Jadi yang istilah salah kaprah. Mana beli takjil? Bukan takjil, tapi itu muftirat. Takjil itu ya udah di salah kaprah. Kayak orang Arab yang ada salah. Bukan beli takjil, beli muftirat. Dan kemudian yang penting, muftirat besar perkara-perkara yang batalkan puasa. Satu, usul wa'ini ila jauh asalatan awam dan masuknya suatu benda yang ada bendanya dan bisa dilihat. Kalau benda tak bisa dilihat, berarti angin ya. Nah, sehingga di sini ada penjelasan bahwa Nabi-Nabinya laukana bihi daifatun ay al-kharajatu allati tasdadu aw amatun ay allati tasdadu bima fatabaha aw wasala ila al-adara ila al-jaw aw dima aw ta'ana nafsuhu aw ta'anahu ghayruhu bi'idni wasala al-ta'ana ila jawi wa asawhu. Andai kata seseorang pada tubuhnya ada jaifah, jaifah itu suatu luka yang tembus ke perut, atau amat itu suatu luka yang tembus ke
sengaja, maka puasanya batal. Atau seseorang menusuk badannya, pakai jalur pakai apa? Tusukan itu tembus ke dalam. Maka di situ baik ditusuk sendiri atau orang lain dengan sedikitnya dengan kesengajaan, bertolak puasanya batal. Walaupun iktihad di sini tidak masalah, nggak banyak, nggak batal pakai celana. Karena misalnya itu walaupun bunyi nggak akan berubah lagi, pakai celana masuk nggak apa, nggak batal. Atau dengan awal intimas dengan kakus Rasul tanpa sengaja orang berlebu tidak batal karena maksudnya tidak sengaja. Nah, ada masalah lagi. Lau kharaja maq'adatu mafsulin lam yuftir in adahu bi husni. Andai kata seseorang menderita penyakit bawasir sampai boleh itu. Walaupun boleh itu tidak boleh di sini. Karena bukan halal kosong. Kadang-kadang yang ambil parah kalau saya mengisi kata waktu tidak boleh disuruh dari sini. Kan masuk. Yaitu tidak bakal lagi skill, tidak bakal puasa. Nah ini juga ini perlu batasan rongga badan atau lubang tembus yang dianggap batal ketika kemasukan. Pertama hidup, al-khalsum jami'u min al-wahid, batang hidup semua dianggap anggota luar. Jadi misalnya kita itu terkata ada kabar walaupun tak langsung dalam wakil kakoki niki melakuni mudah lalu anggota juru itu oleh kelaburan orang sepeda kemudian kubur dan kubur itu menjadi wasluhu min huma fil istijab min al-dhahir. Kubur yang ketika kita istijab wajib untuk dibasuh karena terlihat, maka itu dianggap anggota luar. Lebih dari itu ke belakangnya dianggap anggota dalam, sehingga ketika sesuatu masuk ke situ diberi batal puasanya. Jadi kalau jujur juga dia mungkin, dan itu isi waktu ini kotoran ketinggalan pelakon ini nggak buat anggota dalam, sehingga level kotoran orang seibu puasanya. Makanya ulama dia itu dan isi buku itu berbaru waktu melakoni ini punya dua tempat yang diri guru alfa punya lesan mana batas lesan dianggap anggota luar dalam makhluk hak al-mubalah haddu dhahir batas makhluknya hak di belakang orang. Di sini masih termasuk anggota luar, tapi masuk makhluknya khok lagi dan itu supaya akan makhluk khok wudu ya abu itu ngaku sudah kira nggak ngerti loh, dan itu sebenarnya makhluknya hak masih batas anggota luar, kemudian khok masuk batas anggota dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa kita batal istimna di musyrik abdan, keluar nanti tidak ada sentuhan kulit. Kalau kulit diri sok-sok ngomong ada sentuhan kulit, misalnya ningali gambar apa sakwan betul bukan kata atau bayang bukan kata, ada usaha ajaran. Kemudian yang ketiga, al-jima' abdan dalam musim melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar dari. Yang keempat, mutah. Kemudian syaratul iftar yang dan mutar yang batal tadi kayak keluar dari kumpul suami istri mutah itu kalau satu ngerti kalau yang ketiga itu membatalkan puasa wajib dilakoni. Yang kedua sengaja, dan yang ketiga mukhtar kemauan sendiri. Dan arti ketika bukan kemauan sendiri dipaksa, pokoknya mereka tak cukup
sembilan apabila muatal baik ucapan tingkat ataupun perbuatan. Kemudian di sini mubihatul fitri kasih kata awalnya. Kita bukan paham bukan di sini tempat dialog dan jawab tapi kasih baru. Kemudian mubihatul fitri perkara yang bisa memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa. Satu, maradun mudirrun yuhtayamum al-ghasyat min as-sawmi bu'bu'in. Satu, seseorang boleh tidak puasa atau membatalkan puasanya ya, ketika sakit yang membahayakan, sakit yang memperbolehkan tayamum. Seperti contoh, ada seseorang yang sakit, andai kata puasa satu takut bertambah parah atau bisa memakan waktu lebih lama sebenarnya, sakit yang model ini boleh kita membatalkan puasa. Ini namun berdiskusi kalau terus semua orang ya nggak boleh kata kamu sholat kamu ngorok tapi ngorok sih mikul seterakin mikul terkini. Kemudian yang kedua, safarun bisuti, bepergian tapi dengan syarat. Orang bepergian itu boleh membatalkan puasanya ada syarat. Satu, perjalanannya mencapai 81 kilo. Kemudian yang kedua, memulai berangkat perjalanan harus malam hari, bukan berangkat isu, berangkat malam hari. Yang ketiga, ketika keluar daripada batas desanya, misalnya Tusigar menuju Tusigar misalnya berubah, yaitu sebelum subuh juga. Kemudian yang keempat, perjalanannya harus bukan perjalanan yang ada unsur maksiat. Yang kelima, bukanlah orangnya bepergiannya tanpa tujuan, habil bambu, lekduruni bambu, tidak mau kemana saja berangkat di sebelah tujuan saya. Ya tak boleh kepada tujuan bambu, bambu kepada tujuan pasti dalam perjalanannya tidak boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam ada yaitu untuk usaha di masyarakat harus bukan orang yang selalu dalam perjalanan. Kalau seseorang sepanjang tahun dalam perjalanan tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena bisa membuka kemudian secara keseluruhan. Karena kalau kita karena hidupnya dalam perjalanan terus. Kalau yang selalu dalam perjalanan tidak boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang ketujuh ada yang kemungkinan ayat dan perhatian dari pada dari situ tidak ada keyakinan kalau dia mati setelah Ramadan tidak ada kesempatan untuk jadi misalnya ibu Ramadan pasti mati ya boleh batal puasa berapa orang ada kemungkinan puasa ini perjalanan yang memenuhi syarat tersebut boleh untuk membatalkan puasa. Ini apa? Yang ketiga, seseorang boleh membatalkan puasanya khaufu halakin bis-shaumi wa ikan as-salihah. Orang yang takut celaka atau mati misalnya dengan puasa walaupun dia dalam kondisi sehat, tapi dokter mengatakan awas boleh sampai puasa lagi mati sampai kata dokter ini boleh untuk tidak puasa. Yalzamu ala arbabil khirafi as-saqati tabyidun yadi summa malahiku minkum masyaqqatun zabidun afdal. Ini kaum bagi orang yang bekerja berat, dia harus bekerja berat dan ini tetap wajibnya malam harinya dengan selalu bekerja berat, bakar musuh kayu naik sampai boten bangka anak bujuk boten dibawa dengan bangka, tapi tetap walaupun hinjing pasti kawan, tetap alamannya wajibnya tetap dalam sama boleh dikosok dinding kata-kata kayu bertempat ya oke betul bisa asal ini kita tapi nanti dibawa ini banyak di desa-desa pada gimana pekerjaan ya kalau kita sing pekerjaan berat itu durasi numpuk atau ikan nggak masuk kriteria ini jadi
Kemudian terakhir terakhir hikmah puasa. Hikmah puasa, mengapa kita diperintahkan puasa? Di antara hikmah shaum di tasbih nafsi sifatil bahimah. Di Allah memerintahkan kita untuk puasa untuk membersihkan diri kita, jiwa kita dari sifat-sifat bongso hebat. Mereka maksud itu mereka oleh itu munggah derajat oleh mereka muncul mereka dulu lebih rendah di mana belum Allah bersabda. Nah, dengan adanya diperintahkan puasa supaya kita keluar dari sifat bongso hebatnya, naik ke derajat ke level yang para malaikat yang mulia. Yang pertama, yang kedua, mengapa kita diperintahkan puasa? Ditanwiril fikri wa tadhkiril qalbi, untuk supaya pikir kita ini terang, bercahaya, dan hati kita bersih, cerdas, agak. Karena apa? Dengan pikiran yang bersih, pikiran yang terang, hati yang bersih, hati yang cerdas, agak dengan hal yang bukan dengan Allah, kita akan ada kepekaan, peka, bisa melihat, bisa mengetahui, bisa membaca, oh ini hak, ini batin, ini benar, ini salah. Terutama maka akan terutama diri kita. Karena ada ida Allah mengabdi hak besar birominasi. Ketika Allah mengendali apa yang baik, diberikan kepekaan batin, mengetahui, memahami akan kekurangan dirinya. Itulah kita ikut berjimat sertifikasi. Kalau saya sempat baca di antara buah pekahnya batin dalam tafsir Syahrawi, itu ada qaulul ma'thur sangat menarik. Betul kali saya baca di tafsir Syahrawi, di situ ada rubba maksiatin awrosan zullan wal isar khairun min ta'atin awrosan izzan wastikbar. Sangat terang kata itu. Rubba maksiatin awrosan zullan wal isar khairun min ta'atin awrosan izzan wastikbar. Kadang-kadang keplesetnya itu dengan komunikasi itu kadang luwih sare nalikane nyumpulaken rumoso apes ino wonten kersane Gusti Allah. Ini sakit apesnya Allah, apa betul-betul lemah, tidak punya daya, betul-betul terbelenggu, terseret, dikendalikan oleh nafsu, timbul plesetnya dan lagi cukur musuh awak ino, cukur musuh awak cukur musuh awak kata salah, sehingga menganggap dirinya paling jelek, paling bodoh, dan orang lain lebih mulia, sehingga menghargai orang lain. Lah, kepleset dalam bermaksiat kita ini bisa jadi lebih baik daripada berbuat amal baik, tapi hidup tumbuh rasa izzan was tikbal. Aku kan ahli Allah, aku kan ahli Quran, aku kan ahli manajemen, ahli Quran. Akhir rumus awal mulia, rumus awal atau hebat, gugur dan katakan. Mereka hangus, sangat hangus. Ada satu kisah di zaman dulu ketika Nawawi terkadang bahwa ada seseorang itu melewati kata sekolah suatu kita dapat hebat di toko masyarakat mau diburu, ada musel melalui ke masjid tempat yang sholat. Di sekolah apa tuh? Akhirnya jejer karya yang gede, jualan sebuah itu boleh, aduh ini mungkin awal boleh kalau kita nggak pantas jadi boleh, nggak pantas. Terus itu tak semua
ketika itu pula Allah perintah kepada Jibril mencabut keulamaan dan kewalian beberapa rumus soal dan Allah memberikan yang sifat musuh di bawah mereka rumus saya atas kilo rumus saya paling nekat atas sejarah pengalaman lah rasul sih gue ditambah dulu itu berarti akan disuruh musuh dirahmati nah kebukaan hati dibagi terhadap ilmu kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara tasbihun nafsi menseminta. Jadi jangan oleh Allah memerintahkan kita pasang seperti ini belajar membersihkan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan sedikit belajar untuk hati dan segala apa adanya, mau kami apa adanya sebenarnya tadi sebatas orang muslim. Kemudian juga yang ketiga ditahsulah bidawi mawarratu rahmatul alamin dan ditahsulah bi roh. Hikmah yang ketiga mengapa kita diberikan puasa supaya kita merasakan soror poso itu paling diluruh kita sehari tidak akan awak lepas dulu. Bayangkan orang-orang saudara kita yang di pinggir jalan tidak punya rumah, tidak punya keluarga, bisa saling makan, tidak bisa masak. Tidak ada rasa peduli, perhatian kepada mereka. Orang-orang yang ada di luar kemiskinan, orang-orang yang butuh yang ada di sini untuk melakukan. Karena kita lihat, karena di situ kalau miskin, keluarga situ karena tidak perhatikan. Padahal si paling utama keluarga si miskin, keluarga si miskin baru miskin keluarga lain, tetangga seterusnya. Harus dikedepankan. Beda lebih besar kita memperhatikan keluarga miskin yang ada hubungan kerabat dan keluarga baru miskin keluarga lain. Jadi ada persadarannya tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang peduli kepada orang-orang yang memang butuh uluran kita. Perlu dicekam itu. Kalau sedinten waktu terbaru itu hindari yang sing terus itu tolong berkata. Jadi makanya kalau dengan kalau ibu belajar saran-saran saran-saran buat kita peduli nggak cukup dalam ibadah yang ilmu ibadah tidak cukup tapi harus peduli maka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang itu uluran kita, ayo kita berusaha untuk membantu mereka. Amin. Terus terakhir ini Syaikhul Ridha ini membagi puasa kepada kita. Ada shaum syariah, shaum tariqah, shaum hakikah. Itu sekedar baca doang, namun sekedar motivasi. Satu puasa syariah seperti makan dan juga kursus istri. Yang kedua shaum tariqah, puasa tariqah yaitu ayat basaka an jami'i aqdari al-muharram wal madani wa dhamai wujud bagi perlu dari mencegah anggota badan kita dari apapun yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang tercela, sifat-sifat tercela juga kemudian sesamanya kita bersihkan. Maka ketika ada salah satu di antara itu terjadi, maka puasa kita dalam keadaan puasa tariqah. Kemudian kalau puasa syariah ada waktu puasa tariqah
kemudian minimal sekitar hari ini mau pelajaran dan pola kita sekolah minimal senajan dari tujuh sih mengerti ini minimal ada keinginan yang berwajah ini berguna oleh poso dalam baik kita ibadah apapun bentuknya mogok ditotong S2 krono Gusti Allah mogok itu setengah satu dulu sabar mulai Ramadan mulai dari Muhammad SAW baru ulama Qur'ani baru mulai Sayyid Abdul Munawir kitab yang kita baca juga para ulama yang lain semuanya mudah-mudahan kita semua walaupun sekecil apapun walaupun kita tidak siapa-siapa tapi kita dimasukkan dalam gerbong barisan beliau dengan adanya mahabbah cinta yang mendalam kepada para ulama para kekasih Allah amin ya rabbal alamin sehingga kita pun nanti akhirat tergolong orang-orang yang mulia karena dengan berkah sambung kepada beliau amin ya rabbal alamin dan saya berlebihnya mohon maaf ini surah sengit surah itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang seperti terima kasih. Alhamdulillah Allah. Cara yang terakhir adalah doa yang disampaikan oleh Kiai Ibrahim Ismail. Kemudian Kiai Ibrahim Ismail mengulas semangat. Oh, iya dari baca botol kulit loh. Sekali ayah deh.